Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 14 ayat 1 sampai dengan 3. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah Gunung Sion bersukacita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang kekal, kasih-Mu telah memelihara kami pada waktu yang lalu sampai pada waktu ini. Dan karena kasih-Mu juga, maka Engkau telah memberikan berita kesukaan itu menerangi hidup kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, bukalah hati kami dan berilah Roh-Mu yang kudus, agar kami mengetahui pemeliharaan dan kemurahan-Mu yang besar itu. Biarlah firman-Mu itu tetap tinggal di dalam hati kami, agar kami diperbaharui, dan kami senantiasa hidup di dalam damai sejahtera, karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 223 ayat 1 sampai 2.
Kita membaca firman Tuhan dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Kalau sudah didapat, mari kita baca bersama-sama. Dalam perikop Yakub bergulat dengan Allah. Kita membaca bersama-sama. Saudaraku yang terkasih, mungkin kita akan boleh lebih tahu tentang siapa sebenarnya Sadrak, Meshach, dan Abednego ini. Dan mereka, bagaimana bisa mereka sampai ke Babel itu, di istana Nebukadnezar. Kita sebenarnya ingat ketika pembuangan di Babel setelah Raja Yehuda Yoyakim dikalahkan oleh Nebukadnezar ini. Dan Tuhan itu adalah seizin Tuhan, ya. Bukan karena keperkasaan orang Babel itu, tetapi adalah karena seizin Tuhan untuk mengalahkan bangsa Israel dan Raja Yoyakim itu, agar mereka mendapat pelatihan iman yang mana mereka akan dibuang, dan tidak sekaligus untuk pergi, ada bertahap gitu ya ke Babel itu. Tuhan mengizinkan mereka kalah dan merampas sebagian barang-barang, khususnya yang paling mahal adalah alat peralatan yang ada di bait Allah. Lalu rajanya Nebukadnezar meminta Aspenas, yaitu kepala rumah tangga istana, untuk memilih di antara tawanan-tawanan Israel itu beberapa pemuda keturunan bangsawan. Pemuda yang haruslah yang cakap, tidak ada cacatnya. Mereka harus tampan, berpendidikan tinggi, cerdas, pengetahuannya luas, serta cocok dan patut atau layak bekerja di istana. Jadi orang pilihan yang mau dilatih di istana. Aspenas harus juga mengajar pilihan orang-orang pilihan ini dalam bahasa Babilonia. Selama 3 tahun mereka harus menghadap raja sesudah mereka dilatih ya dalam berbahasa, baik juga hal-hal yang menyangkut kehidupan di istana. Di antara pemuda itu ada namanya Daniel, Hanaya, Mishael, dan Azaria dari semua suku Yehuda. Lalu kepala rumah tangga Aspenas itu mengganti nama mereka sesudah di sana menjadi Belsasar, yaitu untuk Daniel, Sadrak, Meshach, dan Abednego, seperti yang kita baca tadi. Tuhan Allah memberikan kepada keempat pemuda itu hikmat dan keahlian dalam kesusastraan, bahkan ilmu-ilmu, di mana juga Daniel diberi kemampuan khusus untuk menafsirkan mimpi, dan dia menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar sehingga dia beri kedudukan yang sangat tinggi. Nah, selesai masa pendidikan, Aspenas membawa semua pemuda menghadap Raja Nebukadnezar tersebut. Setelah ada wawancara dengan raja, mendapati bahwa Daniel, Hanaya, Mishael, Azaria adalah pemuda yang melebihi kepintarannya dari segala orang, yang tiap kali raja meminta nasihat-nasihat mereka, yang memerlukan penerangan dan jalan keluar, pertimbangan dalam segala hal. Maka nasihat keempat pemuda itu 10 kali lebih baik dari semua orang dan ahli-ahli mimpi kerajaan Babel tersebut. Daniel pekerjaannya lah khusus sebagai penafsir mimpi. Tidak semua orang, dan dia mendapat anugerah ini dari Tuhan. Atas jasanya itu, Raja Nebukadnezar memberi tempat yang khusus sebagai gubernur di Babilonia. Dan ia mintakan juga tempat yang baik untuk ketiga temannya tadi, sehingga mereka mendapat bagian ya provinsi Babel, Sadrak, Meshach, dan Abednego. Dan Daniel sendiri
tinggal bersama dengan raja di istana. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada suatu waktu Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas, tingginya 27 meter, lebarnya 3 meter. Kalau tidak salah ada patungnya gitu ya, yang diibaratkan seperti dia. Di Dura namanya, Provinsi Babel. Sesuai perintah raja untuk dituruti segala bangsa, suku, bangsa, dan juga bahasa. Dan diikuti kalau berbunyi seruling, kecapi, rebab, gabus, dan juga alat-alat musik lainnya. Dan semua orang harus sujud menyembah patung itu. Barang siapa tidak menuruti perintah itu akan langsung dilemparkan ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Itulah hukuman buat orang yang tidak mau mengikuti perintah dari Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar baru berkuasa dan dia niscaya berusaha memakai agama untuk memperteguh persatuan banyak provinsi yang ada di sekitar Babilonia. Ia menuntut penyembahan patung dirinya sebagai sarana meningkatkan kesetiaan pada dirinya. Ia memakai jalur agama untuk meninggikan dirinya. Nah, mulai sudah ada kesombongan dari diri sendiri. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun Alkitab mengajarkan kita untuk menaati dan menghormati dan mendoakan pemerintah yang ada di atas kita, kewajiban terutama kita adalah menghormati dan mentaati Allah sendiri. Jika kita menaati hukum terbesar yang terutama adalah mengasihi Allah yang esa dan benar sejauh hati kita dan segenap hati jiwa dan raga kita dan kekuatan kita. Kita tidak boleh menyembah atau memberi penghormatan ilahi kepada dewa manapun atau patung apapun yang melambangkan Allah. Apa yang terjadi pada ketiga anak-anak Tuhan ini? Setelah mendengar laporan dari orang Babel mengenai penolakan mereka menyembah dewa patung emas itu, raja bertanya langsung kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, betulkah kamu dan yang pada patung emas itu kudirikan tidak kamu mau menyembah? Coba tunjukkan sekarang. Bersediakah kalian melakukannya di hadapanku? Kalau tidak, kalian akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, bagaimana yang Tuhan Raja kami tidak akan mencoba membela diri jika Allah yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari kuasa Tuhanku pasti ia melakukannya. Tetapi seandainya tidak melakukannya, hendaknya Raja maklum kami tidak mau memuja dewa dan patung emas yang Tuanku dirikan itu. Artinya, sindiran iri hati para peramal dan ancaman penuh kemarahan dari Raja Nebukadnezar tidak dapat menakut-nakuti ketiga pemuda itu, dan untuk memperlunak atau melanggar pendirian pribadi mereka. Sebaliknya, mereka memberikan kesaksian yang berani dan sangat terus terang tentang kesetiaan mereka satu-satunya hanya menyembah Allah yang benar. Mereka memiliki iman yang kokoh, iman yang tangguh, iman yang kuat. Satu-satunya perlindungan dan kekuatan mereka hanyalah datang dari Allah. Mereka juga tahu bahwa murka terhadap dosa dan ketidaktaatan jauh lebih hebat daripada kemarahan manusia. Maka sebagai ungkapan yang kokoh kepercayaannya mutlak dan kesetiaan penuh kepada Tuhan, mereka mengatakan seandainya ia tidak menolong pun mereka tetap menaati
apa yang difirmankan oleh Tuhan untuk hanya menyembah Tuhan Allah saja dan menerima apapun konsekuensinya, sekalipun mereka harus dibuang ke dalam perapian. Mereka memiliki iman yang mengandalkan dan menaati Allah tanpa menghiraukan akibat yang akan mereka alami. Kepercayaan dan ketaatan kepada Allah tidak diukur dengan pengalaman pembebasan dari hukuman. Inilah bukti bahwa ketiga abdi Allah itu memiliki iman yang sejati, yang banyak dimiliki oleh orang-orang kudus juga di dalam Alkitab kita. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesuai dengan tema untuk ibadah rumah tangga minggu ini tertulis memberitakan Injil dengan segenap hati. Memberitakan Injil dengan segenap hati. Saudara-saudaraku, bagaimana kita menjawab apabila ada pertanyaan? Apakah hidupmu sudah berarti? Apakah hidupmu sudah berarti? Menurut firman Tuhan, ya. Kalau kita mengerjakan misi sesuai tema juga ketika kita berulang tahun 60 tahun. Hidup kita akan sangat berarti apabila kita melaksanakan misi yang diperintahkan oleh Tuhan. Kekristenan yang tidak mengerjakan misi yang diperintahkan oleh Tuhan adalah kekristenan yang sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing, sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu kata Yakobus. Misi itu sudah dimulai Allah dengan mengutus anaknya untuk menyelamatkan manusia. Misi Allah itu disebut missio Dei. Missio artinya mengirimkan. Deo adalah Tuhan atau Allah. Artinya pengutusan yang dilakukan langsung oleh Allah dan digenapi melalui kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Adalah sebagai tonggak sejarah dimulainya perjanjian baru. Keberhasilan misi Allah mengutus Tuhan Yesus akhirnya menghasilkan kumpulan orang-orang yang dipanggil untuk percaya. Dalam bahasa Yunani disebut eklesia, yang kemudian diterjemahkan sebagai gereja. Yang dimaksud bukanlah gedungnya atau organisasinya, melainkan setiap orang percaya yang dikumpulkan pada satu tubuh dalam Tuhan Yesus Kristus. Kini gereja dan organisasinya mempunyai tugas mengerjakan misi yang diamanatkan Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah dan beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perintah Tuhan ini disebut amanat agung. Tuhan Yesus Kristus tidak hanya memberi perintah kepada orang-orang yang diajarnya, tetapi dia langsung melakukan perbuatan kasih dan mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Maka sebagai orang yang sudah diselamatkan, maka saudara dan saya harus melanjutkan misi yang sudah dibuka oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tugas memberitakan Injil memang tidaklah mudah. Tapi tidak ada alasan bagi orang percaya untuk mangkir atau menghindar dari tugas ini. Karena Tuhan telah menganugerahkan Roh-Nya yang kudus untuk melaksanakan amanat agung itu, yaitu pergilah
dan jadikanlah, ajarlah merupakan dua kata kerja perintah yang aktif. Artinya bukan menjadi satu pilihan atau opsi, tetapi adalah merupakan keharusan yang harus dilaksanakan karena keberadaan orang percaya adalah sebagai duta Kristus. Artinya mengemban satu misi khusus dari Tuhan, yaitu memberitakan Injil adalah kekuatan Allah, adalah kabar baik, good news yang harus diberitakan, yaitu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jangan pernah beranggapan bahwa tugas memberitakan Injil adalah semata-mata tugas dari para penginjil, para pendeta, para penatua atau majelis. Tidak. Tetapi semua orang percaya, saudara dan saya mempunyai tugas yang sama. Semua orang percaya tanpa terkecuali memiliki tugas yang sama juga. Jika kita sadar bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi semata-mata karena kasih, karunia Allah melalui penebusan Kristus Yesus. Jika kita rindu menyenangkan hati Tuhan, dan jika kita mengenal Kristus, maka kerajinan kita tidak akan pernah kendor, dan roh kita akan tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sisa waktu yang ada hendaknya lah kita pergunakan untuk sebaik-baiknya bekerja bagi Tuhan. Coba kita renungkan, untuk membuat sepotong kue diperlukan banyak orang yang akan mengerjakannya. Sekalipun makan kue yang kecil itu langsung habis, tetap memerlukan banyak pekerja dalam membuatnya. Apalagi pekerjaan memberitakan Injil ke seluruh pelosok, suku, bangsa, dan kaum. Bukanlah diperlukan orang banyak, tuayan di luar sana begitu banyak, tetapi sayang pekerja sangat sedikit, tidak sebanding. Kita mungkin hanya mengandalkan para pendeta, pekabar Injil, dan sebesar apapun energi mereka, keluarnya tidak akan mencukupi untuk itu. Maka berikanlah dirimu, berikanlah waktumu, berikanlah milikmu dengan rela bagi pemberitaan Injil. Kekuatan untuk keberhasilan misi yang perlu kita miliki adalah iman yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Adalah iman yang tangguh, iman yang kuat, iman yang kokoh untuk menghadapi setiap tantangan, apapun resikonya. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 berkata, beritakanlah Injil, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Itulah tugas panggilan kita dalam memberitakan Injil. Amin. Bapak Ibu, terima kasih pertama-tama untuk Bapak Pendeta. Memang kemarin ada perbincangan juga dengan siapa nih yang membawakan. Tadinya siap ada guru jemaat yang baru, tapi langsung ngotot ke jemaat. Itu kan. Baik Bapak Ibu, bahan diskusi kita, sharing kita kan tentang memberitakan Injil. Ya, Missio Dei tadi yang dikhotbahkan oleh Bapak Pendeta. Mari kita bahas bersama-sama dalam topik ini ya, topik tentang pekabaran Injil. Ya walaupun sekarang lagi hangat-hangatnya ini di GKP, tapi kita kan nggak ngebahas itu ya. Kita membahas yang dikhotbahkan saja, tidak membahas yang jauh-jauh, Abednego yang lain-lain. Nah ini ada pertanyaan dulu nih bagaimanakah kita memberitakan Injil ke sekeliling kita sebetulnya di dalam konteks
kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana sih caranya? Apakah saya harus pergi ke jalan sana gitu mengatakan bertobatlah? Karena saya pernah tuh waktu masih kuliah dulu di Bandung, tiba-tiba ada orang datang masuk ke bis langsung membaca buka kitab, baca firman di situ. Saya malu sendiri itu. Teman-teman bilang itu Kristen kayak gitu ya. Setahu saya sih enggak, tapi kok ada yang begitu gitu ya. Itu nanti pertanyaan dari saya. Ada lagi dari Bapak Ibu yang akan bertanya supaya langsung dijawab oleh Yang Pendeta. Terima kasih juga baru yang datang, tidak terlambat kok, masih kita sama-sama. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau Inang Pendeta nanti mau nanya ke Bapak Ibu supaya dijawab. Silakan. Sambil menunggu Inang, mungkin pertanyaannya itu bagaimana kita memberitakan Injil dalam kesehari-harian kita sebagai manusia yang hidup secara personal maupun secara komunitas ya. Komunitas maksudnya di dalam bekerja atau di dalam perkumpulan yang sehari-hari gitu. Ya tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan harus tampil beda ya kali emang ya dari orang di sekitar kita, ya kan? Baik secara personal ataupun secara keluarga yang kita sudah mengenal tentang kasih Tuhan, ya kita harus mengimplementasikannya. Tidak kita harus pergi ke Jambi sana untuk menginjili gitu ya. Kalau yang saya tahu, saya pun bisa menginjili lewat uang saya yang saya kirim ke sana. Dulu kami di bagian PI bersama dengan KMA ya, satu periode. Jadi beberapa orang yang mau menyumbangkan itu yang kami antarkan ke Jambi untuk para evangelis yang akan memakai, mereka yang pergi ke pelosok-pelosok itu, bahkan ke suku anak dalam itu. Karena kita hanya beberapa hari ya. Jadi mereka yang pergi, mereka butuh transport, mereka butuh makan. Jadi saya kira banyak sekali jalan untuk kita ber-PI. Tidak harus dengan kita langsung ber-PI, tapi dengan uang kita pun kita bisa. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari saya kira kita harus memberitakan Injil juga melalui perkataan kita, perbuatan kita sehari-hari. Baik kita sebagai karyawan, ya pastilah sudah harus beda dengan yang lain. Panjang sabar sekiranya gitu ya, nggak langsung meledak-ledak. Ya itu saya kira pun sudah tidak lagi terlihat memberitakan Injil di sana. Bagaimana kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saya kira itu kira-kira pasti banyak pengalaman kita sih, ya sehari-hari, bahkan di dalam mendidik anak-anak pun mungkin tidak lagi harus dengan kekerasan atau apa. Bisa aja semua bisa menyumbang fellowship sehari-hari. Berarti bisa dikatakan dengan lifestyle kita sendiri ya, harus memperlihatkan. Iya, memperlihatkan itu kita tampil beda. Demikian Bapak Ibu, di dalam kehidupan sehari-hari bahwa tentunya kita harus berbeda dengan dunia yang menawarkan style of life-nya. Tadi yang mengatakan dengan apa saja kita bisa ber-PI. Dengan uang kita ya kita memberikan ke penginjilan, dengan kehidupan ya cara kita, cara gaya hidup kita. Ya, yang sekarang mungkin ya, pagi nang saya pengajar ya, itu yang anak kemarin yang tampar gurunya sampai 600 orang tidak anak sekolah demo tidak sekolah, itu juga kurang baik mungkin ya. Itu nanti dibahas juga. Ada yang bertanyakan lagi? Silakan. Gratis ini. Gratis. Kita masih bisa bersyukur ya Inang, di tempat lain aku senang jawaban Inang rumah ini. Waktu saya tanya Inang jam berapa kita? Jam berapa aja, kami
tidak terganggu dengan suara azan gitu ya maksudnya. Karena kalau di tempat lain kan kalau sudah ada yang khotbah sekitar jam segini kita berhenti dulu kan. Belum mulai ya gitu ya. Atau nggak kita mulai aja setelah ini gitu. Kita bersyukur. Tapi dengan cara kita mengalah mungkin itu juga mengabarkan Tuhan dengan cara sendiri ya, dengan ya lifestyle kita. Ada lagi? Kalau tadi membahas sinode kayaknya rame deh ya. Kita membahas yang ini dulu, lagi hangat. Masih lagi on. Ya silakan. Saya Mang bantu. Apa yang sampaikan oleh pendeta itu. Terima kasih Dan atas khotbahnya. Ya memang yang terutama bagi kita sebenarnya iman kita, sebagaimana Sadrak Mesak Abednego tadi, bagaimana mereka mempertahankan imannya, ya, di tengah-tengah ancaman. Bagaimana itu akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kita ancaman seperti itu udah ciut banget kan? Bagaimana itu iman? Sebenarnya iman. Nah ini kan sebenarnya sudah disampaikan di dalam ibadah minggu yang lalu sebenarnya sebagai nas firman Tuhan. Hanya saja di Menteng topiknya beda, ya, temanya beda. Tapi setelah GKP ini sudah dari Roma, ya Roma dari mulai Rasul Paulus ya berkeinginan ya untuk menyebarkan kabar baik ini ke jemaat Roma. Nah ternyata dia tidak bisa datang karena dia di penjara kan gitu. Nah kerinduannya, tapi dia tahu bahwa jemaat Roma ini memiliki iman yang sudah terkenal ke seluruh dunia pada waktu itu. Nah gitu. Nah apakah kita dari sektor 6 khususnya ya sudah terkenal iman kita ke seluruh dunia? Itu juga harus kita pertanyakan dalam kehidupan kita dan juga kita yang hadir di sini. Itu pada waktu itu menyatakan itu. Jadi ternyata sebelum Rasul Paulus ke sana itu mereka sudah beriman, sudah mengaku percaya kepada Kristus. Siapa yang memang surat-surat Rasul Paulus sudah duluan dikirim. Ya, waktu di Korintus dia tulis surat untuk jemaat Roma, terkirimlah. Nah sehingga di tengah-tengah jemaat ataupun di tengah-tengah rakyat ya, yang pada waktu itu di Roma ada Yahudi, ada orang Yunani, mereka tetap mempertahankan imannya. Nah, sebagaimana juga dengan Abednego, Daniel, ya, Sadrak Mesak Abednego ini, ya kan, mereka mempertahankan imannya, gitu. Dan mereka pada akhir kalau kita teruskan baca itu mereka tidak terbakar dalam api yang menyala-nyala itu, ya. Bahkan raja itu kan dia melihat kok ada satu orang, satu sosok atau sosok ya, yang terlihat di itu. Itulah Allahku, kata Daniel, dan bukan diserbu menyembah kepada Allah. Daniel, Mesak Abednego dan Sadrak, ya. Jadi itu bagaimana mereka iman. Nah kita pun sebenarnya harus beriman dulu lah sebelum melakukan penginjilan. Bagaimana kita bisa memahami iman kita pada Kristus ini betul-betul ya kita imani dengan sungguh-sungguh, ya, sehingga kita barulah kita menginjili. Sebenarnya bukan kita mengabarkan seperti ini juga, ya kita sendirilah Alkitab itu, kita sendirilah Injil itu, ya, yang bisa dibaca orang, ya melalui iman kita, melalui perbuatan kita, melalui sikap kita, ya, di tengah-tengah dimanapun kita berada. Itulah sebenarnya inti dari bagaimana kita memberitakan Injil, ya, memberitakan Injil, dan dengan segenap hati. Dengan segenap hati bukan suatu kuku, kan gitu, tetapi dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Ya, memang kondisi ini tidak segampang apa yang diucapkan, ya. Tapi bagaimanapun kabar baik, kabar atau ucapan tingkah laku yang kita lakukan itu sudah
menjadi bagian dari pekabaran Injil itu sendiri. Ya. Kalau secara organisasi, ya mungkin akan didukung oleh diakonia, aksi diakonia. Ya, orang juga harus dicukupkan kebutuhannya. Tidak hanya mendengar firman, tetapi juga merasakan kasih Tuhan itu, ya melalui uluran kasih, ya kan? Sehingga itulah yang kami lakukan juga ke Kampung Bayam bersama lain kami ini, Daniel Setumpu waktu itu, ya kan? Kami memberikan juga aksi diakonia ke sana. Jadi selain mengabarkan Injil, menyampaikan kabar baik, oh ternyata orang-orang Kristen itu orang yang baik, baik hatinya, baik sikapnya, baik tutur katanya, begitu, baik pemikirannya, dan perhatian kepada orang lain. Baru dengan demikian maka mereka akan melihat siapakah orang ini, siapakah orang Kristen ini. Dari situlah mereka akan melihat, aku harus mengikutinya. Seperti itu. Jadi biarlah Roh Kudus bekerja, tapi bagaimana kita bisa bersikap baik, mengabarkan kabar baik melalui kehidupan kita. Saya kira itu Imam untuk menambahkan. Imam, ya. Terima kasih Aman. Ya, kalau kita mau berbicara juga tentang keadaan negara kita ini tidak baik-baik juga dalam menyambut kehadiran kita sebagai minoritas ya. Di mana-mana pun untuk mendirikan misalnya rumah Tuhan juga sulit, apalagi di daerah-daerah kecil gitu yang mayoritas mungkin agama lain. Tetapi kita sering hanya marah sendiri gitu loh, tidak berbuat apa-apa juga untuk menolong itu. Nah, kira-kira bagaimana pendapat kita tentang menyikapi apabila terjadi di sekitar kita hal seperti itu? Apakah kita berani untuk membantu? Namun kita takut juga gitu, nanti kita kena, rumah kita diserang misalnya. Ya kan? Ya kalau kita bisa memiliki iman seperti Sadrak Mesak ini ya enggak ada masalah. Mau taruh di api gitu ya. Dan itu kan banyak terjadi di Indonesia ini. Mau sih bersaksi gitu, tapi sejauh apa iman kita bisa kita nyatakan dengan perbuatan kita kalau kita mau bersaksi memiliki iman yang teguh menghadapi hal-hal seperti itu. Nah, mungkin agak Ya, itu tadi respon dari Inang Pendeta dan juga dari Pak Cenderung Jemaat bahwa itu kembali ke kita, beranikah kita? Memang di Alkitab juga mengatakan pergilah ke ujung bumi. Sebetulnya di mana ya ujung bumi? Paulus saja dulu sempat salah, disangkanya ujung bumi itu di Spain, di Spanyol. Tapi beberapa pendeta mengatakan yang paling jauh itu adalah hati kita sendiri. Sampai seberapa jauh firman itu sudah mendarat di hati kita. Jadi pertanyaan Inang tadi, sampai beranikah kita seperti Sadrak, Mesak, Abednego, iman yang seperti itu menjadi dasar acuan dalam pemberitaan Injil? Apakah kita harus berani seperti Adis TV misalnya, sungguh nekat yang nyata kan gitu ya, tiap-tiap gitu ya. Ya, tapi tentunya kita dibekali dengan cerita-cerita di Alkitab, dibekali dengan dari Ibu Pendeta, pengajarannya yang membuat kita untuk berani berkata bahwa Tuhan tidak melihat seberapa besar iman kita, bahkan sebesar biji sesawi saja bisa berbuat hal yang besar. Tapi dalam kenyataannya seperti Inang Pendeta, kita belum, mungkin masih menapak ya, kita masih harus berjuang keras. Ya, sedangkan lagu aja masih lagu gereja tua ini, karena gereja baru susah izinnya. Gitu. Ya, intermezzo sedikit. Ada lagi pertanyaan? Silakan.
soal izin gereja. Kalau menurut saya pribadi, Injil yang sebenarnya itu memang dari kelakuan perbuatan kita buat orang-orang di sekitar kita. Itu udah saya buktikan. Saya setiap naik Grab atau Morin yang naik Grab, seperti tadi juga kami naik Grab dan naik Transjakarta. Jadi setiap saya turun selalu saya bilang, terima kasih Bapak, sehat-sehat murah rezeki, Tuhan memberkati Bapak. Itu Transjakarta sampai kaget. Itu ramai orang, saya bilang, Tuhan memberkati. Amin, terima kasih, Tuhan berkatin ibu juga, kata gitu. Jadi itu doa saya, dan tetap setiap naik kendaraan saya selalu berdoa, Tuhan Engkau beri kesehatan yang prima buat Bapak supaya ini membawa kami, supaya kami tiba selamat di tujuan kami, berkatin ekonominya, berkatin keluarganya, berkatin kami yang ada penumpang di sini. Itu selalu saya doakan, dan untuk tetangga juga saya buktikan itu. Saya dikenal sana si Opung, karena manggil tante saya nggak suka, biar tok orang Batak kan, kalau banyak orang Sunda ya Opung aja saya bilang, saya udah lansia, saya bilang. Jadi saya bilang si Opung, saya selalu bilang ketika mereka selalu mengasih makanan buat saya, Opung, ini ada makanan ini, saya selalu pertama bilang sama mereka, terima kasih Tuhan Yesus, berkatin tangan-tangan yang memberi ini, dipeluk mereka saya, wah doa yang luar biasa. Kata mereka, saya berani membilang Tuhan Yesus. Makanya ketika saya Natal dan ulang tahun kemarin Agustus, mereka tahu ulang tahun saya, mereka kasih makanan, Tuhan Yesus memberkati Opung. Itu yang dibilang mereka, saya menangis. Mereka Muslim Sunda, tapi mereka mengatakan itu, oh berarti ucapan saya itu menjadi berkat. Saya percaya bahwa ketika saya melakukan itu, kita mempermuliakan nama Tuhan. Itu saya sebut selalu, sama di pasar-pasar juga, sama yang tukang pedagang yang di dekat rumah. Saya selalu pegang, saya pegang sama tukang ojek juga. Terima kasih Bapak, saya memberkati, Tuhan memberkati Bapak. Karena Tuhan Yesus memberkati Bapak, tanpa sadar saya bilang, Ibu Kristen, ya terima kasih, doa yang luar biasa, kata mereka. Itu selalu, itu tadi Eda dengarkan, Grab kan, terima kasih Bapak, sehat-sehat, saya pegang pundaknya. Murah rezeki Tuhan memberkati Bapak, amin, Ibu juga katanya. Dia pasti Muslim dan tahu dia saya mau kebaktian sini, wah ini doa orang Kristen. Jadi nggak perlu kita mengabarkan firman Tuhan gini dengan perbuatan kita, mereka jadi mengikut kita. Selalulah sebutkan itu sama tukang gojek atau apa, pegang pundaknya, karena rata-rata orang gojek kan pasti di bawah saya ya kan, nggak mungkin yang lebih tua dari saya, pasti saya selalu pegang. Bapak terima kasih, berkatin sama kayak tadi kami naik kereta, saya pegang pundaknya. Sama tukang Transjakarta itu juga supir, terima kasih Bapak, saya mau pulang, saya murah rezeki, Tuhan memberkati Bapak, amin Ibu, katanya Ibu juga. Nah, itulah menurut saya, itulah penyebaran Injil kita yang langsung kita perbuat sama orang lain. Mereka tahu itu kita orang Kristen. Itu menurut saya. Ya, satu kesaksian yang cukup berani juga ya. Saya kalau sering mengucapkan terima kasih tetapi tidak ikut Tuhan Yesus ya gitu ya, tapi dalam hati saya terima kasih Tuhan, saya sudah tiba dengan selamat, terima kasih karena mereka sudah membawa saya. Itu satu membutuhkan keberanian yang khusus ya. Saya kira adik siapa nih, Kristina, maksudnya sudah betul-betul dikuasai oleh Roh Kudus ya, sampai untuk bisa memegang pundak orang dan mengatakan Tuhan Yesus memberkati, yang sudah membawa saya tiba dengan selamat. Ya memang hal yang seperti itu yang kita harus lakukan dan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita tadi. Nah makanya saya katakan peran Roh Kudus itu perlu sekali, bahwa dia akan memberikan kemampuan apa saja di dalam kelemahan kita untuk kita mampu menyatakannya. Tetapi adakah tidak terbersit dalam diri kita untuk menyatakan, aku nanti mau bilang terima kasih ya untuk Tuhan Yesus sudah menyertai kita. Saya kira kalau kita minta Roh Kudus ya pasti kita dimampukan. Tapi dengan kita berbicara tentang kabaran Injil melalui pribadi lepas pribadi di dalam hidup sehari-hari saja, hal-hal kecil saja, dan Kristina sudah melakukannya itu dalam hidup
sehari-hari, hal yang kecil saya kira ya, tapi dampaknya luar biasa. Dan respons dari supir itu semuanya baik, gak ada yang ngapain Tuhan Yesus lu bawa sini, kan gak ada yang begitu. Justru mereka bersyukur dan terima kasih, sudah didoakan, sudah supaya selamat apa dengan Tuhan Yesus kah yang disebut. Kita yang selalu terlalu pikir jauh gitu, nanti marah, nanti ini, sehingga sulit melakukannya. Saya kira kita belajar juga dari Priscilla ini pada hari ini. Terima kasih adik. Ya, Aku akan berani mengatakan itu nanti di bus. welcome to the club. Karena kami juga melakukan hal yang sama. Apalagi pengguna-pengguna Grab Iya, gitu. iya. Kami selalu mengatakan itu, banyak penumpang ya Pak. Terima kasih, tapi belum sampai Tuhan Yesus Tuhan berkati. Yesusnya kan? Baru kita Tuhan berkati ya Pak. Pasti selalu saya dan istri saya pasti mengatakan Saya demikian. kira itulah Gitu ya. penginjilan yang paling utama. Ah, sekarang kita komitmen nggak melakukannya seperti tantangan Inang Pendeta, atau hanya enak di telinga aja nih obrolan ini. Ya mungkin kita Jangan sama-sama berkomitmen lah ya Hmm. untuk appreciate. Ternyata itu yang tadi disebut Inang Pendeta pertama, lifestyle orang Kristen harus berubah. Mungkin ini ya yang lifestyle-nya. Ya. Apa? Kita harus mampu. Thanks to the Lord, tambah thanks to the surrounding, sama aja bohong. Berterima kasih pada Tuhan, kalau nggak berterima kasih ke Pada sesama. sesama kita, wah, seperti gong ya, Gemerincing. ya keperinci ya. Mungkin kita mulai dari ternyata hal-hal kecil yang diminta Tuhan. Memang tema besar di dalam bulan ini adalah pekabaran Injil. Tema besarnya ya, ini salah satunya dengan menunjukkan iman dan menunjukkan perilaku lifestyle kita, cara kita. Kami sudah menerapkannya itu, nah. Ya. Tapi orang-orang Sangat itu bagus, sama. sekarang Ya. begitu sih. Ya. Dengan cara kita ngajak mereka bicara Ya. Cerita. ke sekeliling, terutama tukang-tukang sapu yang di sekitar Ya. rumah, tukang-tukang sampah gitu. Itu juga menghormati mereka. Iya, kita give them some respect. Terima kasih Nang atas kesaksiannya. Ada lagi? Sudah. Ya boleh dibagi lagi sama guru jemaat, tolong dibantu. Hari yang Sudah. Jadi silakan Nang ditutup doa. Saya sudah selesai. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, dalam Kristus Yesus, Gembala kami yang baik. Kami boleh berbicara di sekitar penginjilan, di mana itu adalah tugas panggilan dari setiap orang yang mengenal Tuhan dan percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang hidup. Kadang-kala kami lupa Tuhan bahwa tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil itu bukanlah tugas para pendeta, para penatua, pekabar Injil, dan semua orang yang bertugas di dalam gereja. Tetapi tugas panggilan itu adalah menjadi tugas panggilan untuk semua orang umat percaya yang Kau telah pilih untuk diselamatkan. Terima kasih Tuhan, karena kami adalah bagian daripada anak-anak-Mu. Mampukan kami, beri kami keberanian Tuhan, untuk menyaksikan Engkau di dalam kehidupan kami. Baik, kalaupun itu mendatangkan sesuatu yang menakutkan, atau mendatangkan kemarahan orang, atau hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi, oleh karena kami menyaksikan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami tahu bahwa Tuhan akan menghargai setiap apapun yang kami lakukan untuk memperluas kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Tuhan firman-Mu yang malam ini kami terima jangan sia-sia, tetapi boleh kami simpan di dalam hati pikiran kami, dan terutama Tuhan kami dapat memperlakukannya dengan keberanian daripada-Mu, dengan iman yang teguh, kuat dan kokoh, seperti iman yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak dan juga Abednego.
untuk kami dapat memulai hal-hal kecil dalam memberitakan Injil di sekitar kami, di sekitar kehidupan kami. Baik sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, dan baik sebagai anak pemuda-pemudi dan sekolah minggu. Semuanya itu memiliki tanggung jawab yang sama. Kami yakin dan percaya bahwa Roh-Mu yang kudus itu yang akan memampukan kami Tuhan untuk memberitakan Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita melanjutkan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438 ayat 1 sampai 2. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya melindungmu, Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dia menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu gelap gelap, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puja dan puji kami panjatkan kehadirat Bapa di surga, karena kasih karunia, bahkan berkat-berkat yang menyertai, yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, pengumuman sektor 6 di KPI Menteng yang berkumpul pada saat sore hari ini. Kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu yang Pendeta Bagaria Lubis, kami bersuka cita Tuhan, karena firman-Mu boleh disampaikan dengan kata-kata yang boleh kami pahami, sehingga kami mengerti bahwa ada contoh, ada teladan yang telah Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu Daniel, Mesak, Sadrak, dan Abednego, yang mempunyai iman yang teguh hanya kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan, seberapapun iman yang kami miliki, kami tetap mengandalkan Engkau karena yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak Surgawi, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan, Tuhan pakai ia lebih heran lagi di setiap pelayanannya, kehidupan pribadinya, keluarga, dan sosialnya. Tuhan menyertai, Tuhan menolong, dan Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapak Surga, kami juga bersuka cita karena hamba-Mu di tempat ini, Amang Situmeang, Inang Berusi Tanggang, telah membukakan pintu hatinya, telah membukakan pintu rumahnya untuk kami boleh berkumpul, bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami yakin percaya Tuhan tetap memakai keluarga ini. Tuhan tetap menggunakan rumah ini, rumah mereka, untuk firman Tuhan boleh tetap dilayani, boleh tetap disampaikan. Terpujilah nama Tuhan melalui keluarga ini,
Dan biarlah kasih karunia Tuhan yang begitu indah melingkupi keluarga ini. Ampunkan dosa-dosa kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Kalau kami sebentar akan menaikkan syafaat kami kepadamu, kuduskan kami Tuhan. Ya Tuhan, kami akan menaikkan dua syafaat kami. Yang pertama, kami berdoa untuk kesembuhan. Yang pertama, untuk tuan rumah di tempat ini yang di awal bulan baru saja mengalami kecelakaan. Tapi karena pengasihan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, saat ini kami bersukacita boleh bertemu dengan kesehatan yang berasal dari Tuhan. Dan biarlah kesehatan yang berasal dari Tuhan itu makin Tuhan sempurnakan untuk hamba-Mu di rumah ini. Amang dan Minang boleh kembali beraktivitas normal dan tetap mengandalkan Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Agar dalam keluarga ini, baik anak-anaknya, Tuhan berkait, Tuhan urapi. Dan biarlah semuanya itu untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Inang Dalia Suherman Burbuta Barat yang baru saja melakukan operasi pemasangan ring. Kami tahu Tuhan itulah rencana Tuhan yang terindah, yang terbaik. Biarlah melalui operasi itu, Inang kami ini boleh memperoleh kesehatannya secara sempurna. Dalam proses pemasangan yang telah dilakukan, boleh menjadikan hamba-Mu Inang ini semakin bertelut kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan di dalam segala segi kehidupan yang akan ia lalui. Terpujilah nama Tuhan, dan biarlah semua orang-orang yang tidak kami sebutkan namanya yang dalam kondisi kurang sehat, yang kondisi dalam kelemahan tubuh, Tuhan yang melawat mereka. Tuhan memberikan kesembuhan, semua sarana prasarana obat, asupan makanan minuman yang masuk ke dalam tubuh mereka Tuhan berkati. Untuk jalan Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan saudara-saudara kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami level SLTA yang minggu depan akan mengikuti tes kemampuan akademik. Tuhan yang menolong mereka. Semua persiapan-persiapan mereka yang telah mereka lakukan selama ini, Tuhan perlengkapi mereka. Tuhan mampukan mereka untuk menghadapi tes uji kemampuan akademiknya. Untuk mereka boleh berhasil karena mereka mengandalkan Tuhan, karena mereka berseru kepada Tuhan. Dan biarlah melalui anak-anak ini nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan mereka, khususnya untuk di masa muda mereka Tuhan. Mereka merasakan campur tangan Tuhan, mereka merasakan kasih Tuhan, dan biarlah melalui kasih Tuhan yang mereka terima, mereka boleh melakukan aktivitasnya, mengikuti ujian dengan baik, dengan benar, dan boleh berhasil. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga bersyafaat Tuhan untuk Sinode AM POD tahun 2025 yang sedang berlangsung. Kami tahu Tuhan, begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan, tapi kami yakin dan percaya hamba-hamba-Mu yang mengikuti Sinode AM boleh bersatu hati, boleh memutuskan hal terbaik, boleh memilih orang terbaik yang digunakan nantinya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah melalui Sinode AM ini orang di sekitar dalam sinode itu juga merasakan kehadiran Tuhan. Orang di sekitar juga merasakan bahwa GKP itu berbeda, bahwa GKP itu berada di tampil beda dalam memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah apapun hasilnya nanti, kami turut berdoa melalui daerah kami masing-masing untuk keberhasilan Sinode AM dengan baik, dan boleh ditutup dengan baik, dan boleh menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik, untuk boleh memimpin jemaat GKPI dengan berlandaskan kepada firman Tuhan dan takut akan Tuhan, untuk kemajuan GKPI, untuk kemajuan gereja Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga berseru kepadamu ya Roh Kudus, kiranya Tuhan menggenapi, Tuhan turut campur tangan di dalam sinode AM itu. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarga lepas keluarga di sektor 6 GKP Menteng ini Tuhan. Semua keluarga kami memiliki tantangan, memiliki rintangan, memiliki pergumulan. Kiranya Tuhan yang menguatkan, Tuhan memampukan, karena semua keluarga-keluarga kami yang ada di
sektor 6 ini mengandalkan Kau Tuhan dan hanya berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi yang kudus, kiranya menggenapi doa syafaat kami, baik doa yang terucap maupun yang tidak terucap, sehingga Allah Bapa dan Tuhan Yesus boleh menjawab doa kami, dan biarlah itu seturut dengan kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami bersyafaat dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 338 ayat 1 sampai 2. Kita akan melakukan persembahan dari ayam. Ayo udah. Nggak enak kan? Marilah kita memberikan persembahan kita dengan dihantar oleh nats firman Tuhan dalam Kejadian 4 ayatnya yang keempat. Habil juga mempersembahkan sebagian dari anak sulung kambing dombanya dengan lemaknya. Tuhan mengindahkan Habil dan kurban persembahannya itu. Marilah kita memberi persembahan di dalam sukacita dan di dalam kerendahan hati. Amin.
Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Kau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami. Terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan dunia sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersaat teduh kembali. Shalom bagi kita semuanya. Berdoa aja. Enggak, dingin, perlu selimut. Ya, kembali.
Nah itu di belakang. Oh iya, nggak tahu Spotify. Aku tadi udah lupa. Padahal tempat ini kami nggak tahu kan. Berapa lagi sih? Tahu. Bisa kan? Nah itu di itunya ada Ada. dikasih Google Map-nya juga. Paling nggak bisa. Terima kasih. Jam berapa tadi? Jam berapa tadi? Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk berkat rohani firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan, dan juga kesempatan pada malam hari ini juga kami akan hendak makan dan minum bersama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati makanan dan minuman yang telah tersedia, sehingga melalui makanan dan kehidupan dan minuman ini kami memperoleh kekuatan untuk menjalani kehidupan kami dan melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Ya Bapa, kalau nanti juga saudara-saudara kami akan meninggalkan rumah ini, Tuhan, kiranya Engkau melindungi mereka, Engkau menjauhkan mereka dari segala mara bahaya, sehingga mereka bisa berkumpul dengan keluarga mereka masing-masing di rumah dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat di dalam kehidupan kami bawa doa ini. Amin. Siti masih kopa, orang songoni, naboi tanpa tupat, saya Tuhan, tuata di badan nama Noe pasu pasuna. Matutu. Sektor kita. Kalau biasa istilah Batak, songgot-songgot itu seperti mula tot di badan. Pasti waktu kecelakaan kita kan seperti terbang dia, hilang semangatnya. Tapi ini adalah untuk mengembalikan kembali, biar segala shock, ketakutan atau trauma bisa hilang dari pikiran Bapak Anugrah. Ate, begitu juga Inang yang menjaga di rumah ya, kaget juga pasti kaget itu. Kami semua di dalam dua tata ibadah juga tadi sudah disampaikan ini ibadah kita, tapi itulah tanda cinta dari kita, tanda kasih dari kita semua satu sektor. Walaupun satu sektor ini, tapi semua kemarin kita satu gereja sudah mengucapkan selamat kembali ke jiwa yang sempat terbang itu. Nanti, Pak Anugrah, itulah dari kami. Ada mau tambah Kak? Enggak. Oke. Jadi mulai tuh itu badan nanti. Dah. Doa dari kami. Saya mulai tuh itu badan nanti. Masih pas terus, baik di pekerjaan, baik di keluarga, baik di seluruh di per 1 tahun, semua berjalan kembali baik. Emak aik si Tio, masa Tio pacarian, Tio nak kasih pasang, nang di keluarga, lihat teh, dorku mah, dorku. Horas wanita saudara. Sekalian pamit. Semangat Bang, sehat Abang dan Kakak.
Kadang nggak disuruh jadinya. Septian. Horas. Ya. Yo penyakit. Sehat-sehat. Ayo ya. Ya sehat ya. Aku bawa. Oh ya, boleh. Masih banyak di belakang. Ya. Katanya lansia juga boleh juga banyak. Tripod. Makasih dulu Anda makanannya banyak. Amen.